Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Kondisi Rafah, Gaza makin memprihatinkan setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran yang menggempur beberapa pusat kamp-kamp pengungsian para warga Palestina. Bahkan dilaporkan teman-teman sudah mulai berjatuhan ratusan bahkan ribuan orang Palestina yang gugur akibat serangan ground invasion yang dilakukan oleh Israel. Dunia pun mengecam serangan barbar yang disebut tidak berperikamanusiaan ini karena menargetkan langsung para pengungsi. Bahkan teman-teman, hal ini juga tidak luput dari perhatian bangsa Indonesia, khususnya pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik Oktober nanti. Di mana Prabowo Subianto melihat permasalahan Gaza adalah permasalahan dunia, bukan lagi hanya permasalahan antara Israel dan juga Palestina atau hanya negara-negara Arab. Konflik Israel-Palestina ini diprediksi bisa memicu eskalasi perang yang lebih besar. Terbaru bahkan teman-teman, Mesir dan Israel sudah jual beli tembakan, di mana dilaporkan 2 tentara Mesir gugur akibat pertempuran sengit di perbatasan Rafah, Gaza dan juga Mesir. Merespon hal ini, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya Ibu Retno Marsudi telah terbang ke Brussels, Belgia untuk menyuarakan penghentian genosida atau invasi darat yang dilakukan Israel. Di mana di sini Bu Menlu, Bu Retno Marsudi telah bertemu dengan beberapa perwakilan OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dan juga para pejabat-pejabat atau presiden-presiden Eropa untuk membahas krisis Rafah atau krisis Gaza Palestina. Dan hari ini teman-teman, kita juga mau menyaksikan ini momen di saat Presiden terpilih atau Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh Menhan se-ASEAN untuk membahas krisis Gaza atau krisis Palestina. Dalam penyampaiannya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia sampai kapanpun akan tetap berada di samping Palestina hingga Palestina mencapai kemerdekaan. Nah teman-teman, biar informasinya bisa tersampaikan lebih lengkap dan juga lebih kredibel, mending kita langsung saja simak pernyataan lengkap dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih Indonesia atau Menteri Pertahanan Indonesia dalam pertemuan seluruh Menteri Pertahanan se-ASEAN. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Developments in Gaza. Indonesia's stance is clear and firm. We push and we call for immediate cessation of hostilities and the immediate setting up of corridors for humanitarian assistance. The violence against the population, the civilian population, must stop. Conversely, efforts to achieve a ceasefire must continue, and the safe passage of humanitarian aid must be widened and accelerated. Indonesia is actively communicating with various parties to seek a resolution to this issue and to promote a humanitarian corridor for the victims in Gaza. Esteemed colleagues, in addition, Indonesia remains steadfast in our commitment to providing aid to those affected by this catastrophe and have already delivered 21 tons out of a pledge, 51 tons of assistance to Palestine as of 4th November 2023, and we will continue to do so. We have proposed the deployment of a hospital ship for medical treatment to the victims from Gaza, along with extending an offer of care in our hospitals in Indonesia if needed. We recognize our moral obligation to assist in this manner and call upon all nations to undertake similar measures to help ease the suffering of the Palestinian people who have been enduring displacement from their homes for decades. These pressing issues remind us of how important it is for ASEAN to remain united and vigilant. We also highlight the urgent need for the United Nations to take more action to prevent such conflicts from happening again, adding to our united call to enhance our efforts to maintain regional and global stability and peace. Excellencies, as Chairman of ADMM 2023, it is my view that this meeting can serve as a catalyst for implementable outcomes. I encourage all delegates to engage
in constructive discussions, explore innovative solutions, and identify concrete measures to address the security challenges in our region. I'm confident that our collective understanding and commitment will pave the way for a safer, more prosperous, and more resilient ASEAN community. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak bersama-sama penyampaian statement atau sikap Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait isu Gaza Palestina. Di mana di awal pidatonya, di awal pernyataannya Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berada di samping Palestina, membantu upaya-upaya kemerdekaan bangsa Palestina. Dilanjutkan oleh desakan Prabowo Subianto untuk segera menghentikan peperangan dan juga menegakkan gencatan senjata. Di sana juga Prabowo Subianto menerangkan berbagai kontribusi-kontribusi Indonesia untuk membantu meringankan penderitaan bangsa Palestina. Contohnya seperti pengiriman bantuan, pengiriman kapal rumah sakit Indonesia beberapa waktu yang lalu, pengiriman airdrop yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebanyak 2 kali. Dan ini tentu membuktikan bahwa Indonesia tetap kuat, tetap kokoh untuk membela kemerdekaan bangsa Palestina, membela hak-hak rakyat Palestina. Selain itu teman-teman, di akhir penyampaiannya Prabowo Subianto juga menceritakan terkait pengusiran yang dialami oleh rakyat Gaza Palestina, pengusiran yang dialami oleh rakyat Palestina dari rumah-rumah mereka. Dan di sini teman-teman, Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya persatuan ASEAN untuk terus waspada, karena negara-negara barat tentu tidak ingin adanya negara ASEAN yang bisa menjadi negara maju dan bisa menjadi ancaman bagi hegemoni kekuasaan mereka. Ya teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita tentu bakal terus upload video-video terkait Palestina, terkait update-update perkembangan invasi darat Palestina, invasi darat Israel ke Rafah. Karena itu teman-teman, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.